Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita curahkan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama anbiya, sholihin, syuhada, dan para aulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati terkhusus kepada saudara moderator ya, Mas Kadir, dan juga kepada yang kami hormati narasumber yang pertama yaitu Bapak Supriyadi SKM. Beliau epidemiolog kesehatan pertama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dan juga ada narasumber yang kedua, Ibu Nurse Kustati Budi Lestari SKEP, MKEP, SP, KEP, KN. LKPP Kota Bekasi, dan juga Bapak Wildan Faturrahman SKEP sebagai koordinator RCCI LKPCN Kota Bekasi. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Koordinator Bapak Wildan Faturrahman ya, belum bisa menyempatkan diri untuk memberikan sambutan, jadi mohon maaf kepada saya. Ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi berbagi ilmunya di materi, berbagi ilmunya dalam seminar online waspada kejadian luar biasa campak yang diselenggarakan oleh RCC UNICEF bekerjasama dengan LKNU Kota Bekasi. Ya. Alhamdulillah kita sudah selenggarakan, kita sudah mulai dari pembukaan, dan juga tak lupa para peserta yang sudah aktif di forum Zoom meeting ini, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Ya, semoga upaya kita, ikhtiar kita dalam menghadapi waspada kejadian luar biasa campak ini ya menjadi ikhtiar awal, tonggak awal, tindakan-tindakan yang lebih pasti, yang lebih terukur, dan juga yang tepat sasaran terkait bahayanya campak untuk anak-anak kita. Ya, gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita resolusikan di sini, ya menjadi acuan untuk yang lainnya, dan juga menjadi tolak ukur untuk yang lainnya untuk tindakan mengenai waspada campak, karena ya sebagaimana kita ketahui, ya, campak itu juga salah satu ya, yang sangat berbahaya bagi anak usia di bawah 2 tahun ya. Itu ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas di sini dijadikan oleh Allah untuk teman-teman semuanya, jadikan ilmu yang bermanfaat ya, yang berguna untuk kita semua, dan juga para narasumber yang sudah meluangkan waktunya dijadikan oleh Allah sebagai nilai ibadah yang insya Allah pahalanya akan kita temui di akhir nanti. Dari saya cukup sekian, mewakili koordinator RCCI LKPCN Kota Bekasi. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas luangan waktunya. Saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Lukman atas sambutan yang sudah disampaikan. Melangkah ke acara yang selanjutnya, tibalah kita di acara inti pada siang hari ini, yakni penyampaian materi oleh para narasumber dengan tema waspada kejadian luar biasa campak. Sudah kita ketahui bahwa
campak ini merupakan salah satu penyakit yang sangat menular dan juga sangat berbahaya yang bahkan bisa mengakibatkan kematian pada anak. Hal ini juga tentunya menjadi salah satu perhatian besar baik dalam tatanan nasional maupun tatanan internasional, di mana berkaca pada 3 tahun terakhir di Indonesia, angka suspek campak ini masih mengalami fluktuasi ataupun naik turun di angka tersebut. Di mana di 3 tahun terakhir, di tahun 2020 itu terdapat suspek sebanyak 3.400-an kasus, kemudian di tahun 2021 itu menurun menjadi 2.900 kasus, namun sangat disayangkan di tahun 2022 kemarin itu terjadi peningkatan angka suspek kasus campak mencapai 3.400 kasus. Yang dimana hal ini tentunya juga di follow up oleh Kementerian Kesehatan dan berdasarkan informasi yang terbaru telah dilaporkan bahwa sudah ada 12 provinsi yang menyatakan kejadian luar biasa campak. Dan hingga akhir Desember 2022 kemarin itu sudah 31 provinsi yang melaporkan bahwa ada kejadian kasus campak. Nah, hal ini tentunya menjadi bahasan yang menarik dan juga menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi kita semua, mengapa angka ini bisa naik dan tentunya menjadi urgensi dalam tatanan kesehatan nasional. Maka dari itu, marilah kita saksikan materi yang nantinya akan dipaparkan oleh para narasumber kita, ada narasumber pertama dan yang kedua. Namun sebelumnya izinkan saya selaku moderator untuk memandu jalannya sesi materi pada siang hari ini. Untuk sesi materi nanti akan dibagi menjadi 2, yakni penyampaian materi dan juga tanya jawab di akhir. Jadi akan dilangsungkan sesi materi secara berkesinambungan antara pemateri pertama dan pemateri kedua, lalu nanti disambung di sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk sesi materi, nanti kami dari panitia berharap untuk pemateri menyampaikan materinya dalam waktu 30 menit untuk masing-masing pemateri. Kita masuk ke materi yang pertama, di mana di pemateri pertama ini kita dibersamai oleh narasumber kita, Mas Supriyadi SKM. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV dari beliau. Sebelumnya, Mas Supriyadi, apakah sudah bisa bergabung? Sudah bisa dimulai? Iya, sudah Mas. Baik, terima kasih. Saya izin untuk membaca CV-nya terlebih dahulu. Baik, nama Suardi SKM, beliau merupakan epidemiolog kesehatan pertama, di mana telah menyelesaikan program sarjananya di program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, dengan peminatan promosi kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga memiliki banyak pengalaman kerja, terutama dalam bidang research atau penelitian, dan beberapa tahun terakhir tergabung dalam tatanan lingkup kerja Dinas Kesehatan, di mana di tahun 2018 di Dinas Kesehatan Depok, dan 2019 sampai sekarang berada di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Beliau juga aktif sebagai anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, sebagai tim program Promkes dan penanggung jawab surveillance di Puskesmas Kecamatan Kembangan. Kemudian terkait workshop dan pelatihan juga sudah sangat banyak, sehingga sudah tidak diragukan lagi pengetahuan dan skill beliau. Di mana dalam bidang tertentu seperti edukator, promosi kesehatan, dan juga surveillance. Adapun di beberapa tahun terakhir, beliau pernah mengikuti pelatihan penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa dan juga wabah. Di mana skill ini sangat berkaitan dengan tema dan bahasan seminar kita pada siang hari ini. Beliau juga memiliki banyak pengalaman mengisi acara selaku pembicara, sehingga sudah tidak sabar rasanya mendengarkan materi dari beliau. Baik, itu tadi CV dari pemateri kita yang pertama. Kita masuk ke sesi penyampaian materi. Kepada Mas Supriyadi, waktu dan tempat disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam. Sudah terdengar jelas. Ya, baik. Sebentar saya izin untuk share screen. Ada 2 slide yang nanti mungkin agar lebih clear.
Ya, izin saya perkenalkan, saya Supriyadi seperti yang sudah tadi diperkenalkan oleh moderator. Ya, saya sekarang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Seksi Surveillance bidang pencegahan dan apa ada PowerPoint berikutnya akan saya share terkait dengan secara umum kasus campak seperti apa. Ya, izin suara saya apa masih terdengar jelas? Masih terdengar jelas. Oh, ya. Oke. Ya, ini penilaian risiko terhadap transmisi campak. Maksudnya adalah terhadap penularan campak. Kalau menurut penilaian dari Kementerian Kesehatan bahwa ini sebagian besar wilayah di Indonesia itu sangat tinggi dan tinggi untuk risiko penularan kasus campaknya. Nah, kalau kita lihat ini berkaitan dengan Bekasi yang ada di wilayah Jawa Barat ini tergolong high risk ya, risiko tinggi untuk penularannya. Nah, kalau di Jakarta sendiri juga high risk sama, kita mungkin wilayah Jabodetabek kurang lebih akan sama. Ya, ini kurang lebih yang berkaitan dengan campak. Ini yang biasa kita periksakan ketika ada kasus suspek campak, itu akan diperiksakan oleh lab rujukan campak nasional yang ada di Jakarta, yaitu BKPK namanya, itu milik Kementerian Kesehatan, dan biasanya pengirimnya bisa dari rumah sakit atau dari puskesmas seperti itu. Yang diambil sampelnya mudahnya saja yaitu sampel darah. Nah, untuk apa penyakit yang rentan, yang menderita salah satu kelainan mayor ketika terpapar di usia kurang dari 12 bulan, bisa jadi kelainan bawaan jantung, tuli, katarak, glaukoma, dan retinopati. Ini retinopati maksudnya kelainan mata. Nah, ini untuk prevalence sentinel ini untuk tenaga kesehatan. Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Mata Ciceng. Ini nggak usah. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya campak bisa dicegah dengan imunisasi, namun di tahun 2020 dan 2021 ini masih terdampak dari pandemi COVID. Jadi cakupan secara nasionalnya untuk kasus campak berkurang jadi di bawah 90%, dan di tahun 2022 kembali naik menjadi 97%. Nah, ini peta cakupan imunisasi rutinnya, imunisasi rutin yang didapatkan oleh anak di bawah 2 tahun. Ini sekilas saja untuk teman-teman ketahui. Nah, ini karena di tahun-tahun sebelumnya terdapat pandemi, jadi cakupan imunisasinya turun. Maka di tahun 2022 ini pemerintah mengadakan yang namanya Bulan Imunisasi Anak Nasional di tahun 2022, bulan Agustus tahun lalu.
Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan imunitas dari vaksinasi campak seperti itu. Jadi semua anak yang tanpa melihat udah pernah disuntikan campak atau belum itu akan disuntikan kembali. Nah, ini kalau dilihat berdasarkan tahun dari 2020 sampai 2022. Nah, ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022, yaitu 21.175 kasus yang dilaporkan terduga campak, naik hampir 8-9 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini yang menyebabkan di bulan Oktober kemarin kita kampanye besar-besaran untuk waspada campak. Nah, ini peningkatan kasusnya. Ini terlihat dari minggu ke-38. Jadi minggu 1 sampai 52 dalam 1 tahun, itu di minggu 38 ini. Halo, Pak, suara saya masih terdengar? Masih, tadi sempat terputus sebentar. Oh, iya. Ya, ini grafik kasus campak rubella per provinsi. Kalau kita lihat ini di Jakarta dan Jawa Barat ya. Karena kalau berbicara di ranah di Bekasi, ini di Jakarta itu ada 287 kasus. Sedangkan di Jawa Barat itu ada 126 kasus. Motor bekas gimana sih, Cik? Yang udah di itu di mana? Oh, di dalam. Nah, oke ya. Yang lain kita saya kasih. Mau sama saya? Ya, ini persebarannya. Sebaran kejadian luar biasa. Nah, di Bogor memang melaporkan ada kejadian luar biasa kasus campak. Meskipun kasus di Jakarta Meskipun kasus di Jakarta itu lebih besar daripada di Bekasi, mungkin karena kejadiannya lebih tidak terlokasi di satu tempat. Kalau di Bekasi itu menjadi KLB karena mungkin kejadiannya ada di satu waktu tertentu dan ada di satu lokasi tertentu. Nah, ini kalau mau dilihat berdasarkan usia, resiko yang paling besar itu ada di umur 1 sampai 4 tahun. Karena mengingat imunisasi lengkapnya itu baru 2 tahun ya untuk campak rubella. Jadi mungkin kejadiannya akan lebih kecil ketika anak-anak tersebut sudah bersekolah dan dewasa di usia dewasa. Udah nggak ada ya, dasar ya. Ini buat sekedar teman-teman tahu saja. Nah, saya ganti satu lagi mengenai campak. Itu kemana itu? Aku nih apa? Nah, kalau jangan buka kan tuh. Ini kamu yang buat itu. Nggak percaya nggak ada bukti.
Ya, ini adalah kita masuk kepada kasus campak itu sendiri. Kasus campak secara etiologinya itu disebabkan oleh morbillivirus. Nah, ini sebenarnya mudah mati jika dia kena panas dan cahaya. Nah, ini timbul terutama pada masa anak-anak kekebalan seumur hidup. Jadi, bayi dari ibu yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan pasif selama 3-9 bulan. Bila ibu tidak pernah menderita campak, maka bayi akan dapat terinfeksi. Nah, bila perempuan terinfeksi morbilli saat hamil 1-2 bulan maksudnya, maka 50% kemungkinan akan abortus ya, keguguran. Jadi pada trimester 2 atau 3 maka kemungkinan melahirkan bayi dengan kelainan kongenital BBLR. BBLR ini bayi berat lahir kurang atau lahir mati. Lalu penularannya melalui droplet, percikan ludah, dan transmisi melalui udara, terutama melalui batuk, bersin. Lalu menularkan sampai lebih dari 2 jam di udara ataupun di permukaan. Nah, ini masa penularannya 4 hari sebelum sampai 4 hari sesudah ras muncul. Jadi ciri khasnya dari penyakit campak ini adalah muncul ras atau bercak merah. Nah, puncak penularannya ada di 1-3 hari pertama pada saat sakit. Jadi pada saat muncul gejala sampai 3 hari ke depan itu adalah masa puncak penularan. Maksudnya bisa menularkan, potensi penularannya besar untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, ini sedikit gambaran jika mulai timbul gejalanya di 0 hari. Kita perlu dilihat di ke belakang sampai dengan 18 hari ke belakang. Gitu. Jadi dia terinfeksinya mungkin bisa sampai 18 hari terakhirnya. Seperti itu. Nah, muncul berkembang biak, bahasa mudahnya itu di dalam tubuh sampai 4 hari menjelang sakit, ada kemungkinan untuk menularkan gitu. Jadi lalu sebenarnya penyakit virus ini kembali lagi ini bisa disembuhkan dengan imunitas. Jadi bisa dengan sembuh dengan sendirinya, tergantung dengan imunitas dari individu masing-masing. Lalu ini dari tanggal mulai ras sampai dia akan masuk masa pemulihan, dan itu sampai biasanya pemulihannya bisa sampai 4-8 hari. Jadi kalau orang-orang yang terkena campak ini berobat, dia akan mendapatkan obat-obat sesuai dengan gejalanya saja. Kalau untuk virusnya itu akan dilawan oleh imunitas dari si orang tersebut. Nah, ini gambarannya untuk kemerahan yang ditimbulkan. Jadi tidak hanya di kulit atau di badan, juga dilihat di mulut ya, atau di mata. Dan sekitar mata ini cenderung berair, dan kalau di dalam mulut bisa dilihat itu ada bercak-bercak merah seperti ini. Nah, penyakit dengan gejala demam dan ras atau bintik merah itu sebenarnya tidak hanya campak atau measles, tapi juga ada beberapa penyakit lainnya. Jadi jika ada gejala dua ini, itu lebih baiknya dilaporkan atau segera berobat ke puskesmas, karena yang kita waspadai kan memang penularannya tidak dapat menularkan ke orang-orang yang ada dalam satu rumahnya, terutama yang paling dihindari adalah menularkan ke ibu hamil, karena risikonya akan menjadi abortus untuk kehamilannya. Nah, ini definisi klinisnya, yaitu ada demam, ada ras, disertai dengan batuk, pilek, sama mata kemerahan. Ini adalah gejala awal, tapi di saat sekarang karena memang ada juga isu terkait gangguan ginjal, jadi
ketika demam, jangan asal pilih obat, tapi lebih baik menggunakan resep-resep dari dokter, terutama untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun. Karena sirup yang beredar sekarang belum tentu aman, jadi nanti akan lebih baiknya menggunakan pengobatan dari rekomendasi dokter. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi kasus suspek dan kasus konfirmasi atau kasus positif. Jadi kasus suspek itu adalah yang memiliki gejala, itu semua adalah kasus terduga. Nah, dia disebut konfirmasi jika muncul antibodi pada pemeriksaan darahnya. Nah, ini untuk diketahui aja. Pemeriksaan serologi ini maksudnya pemeriksaan antibodi yang didapat yang mengukur imunitas dari orang tersebut, yaitu untuk mendeteksi adanya antibodi secara spesifik dari virus campak, yaitu ini antibodinya disebut IgM yang terbentuk optimal dalam waktu 4-28 hari setelah muncul gejala bintik merah. Jadi itu dia akan setelah muncul bintik merah itu akan muncul, kenapa penyembuhan optimalnya 4-28 hari, karena ini berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk menghasilkan antibodi. Nah, itu karena kita makanya fase penyembuhannya sudah bisa terlihat dari sejak 4 hari setelah gejala pertama muncul. Pemeriksaan isolasi itu untuk mengetahui tipe virus campak. Jadi ini dilakukan dengan memeriksa urin pada hari pertama sampai ke-5 setelah timbul RAS. Nah, ini sedikit tata laksananya, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh pemateri yang satu lagi. Nah, ini sedikit informasi saja, yaitu gejala simptomatik obat sesuai dengan gejalanya. Jadi bisa dibilang jika itu ada gejalanya demam dan gejala batuk, berarti yang diberikan adalah obat batuk dan demamnya. Yang kedua akan diberikan vitamin A. Ini akan diberikan berulang 2 kali. Nah, itu akan sesuai dengan instruksi dari dokternya. Lalu bila ada riwayat matanya terkena kemerahan, itu akan diberikan juga pengobatan untuk matanya. Lalu untuk gizinya bisa dipastikan ini anak dalam kondisi, anak atau orang dewasa itu dalam gizi baik. Jadi pembentukan imunitasnya akan optimal, sehingga pemulihannya dia akan lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini untuk vitamin A-nya 6-11 bulan itu 100.000 IU, lebih dari 12 bulan 200.000 IU. Nah, ini komplikasinya memang dihindari, yang dihindari dari kasus campak. Nah, ini yang paling diwaspadai, yaitu kematian pada kasus campak, yaitu kematian dari Bang, ini acaranya dimulai jam berapa, Bang? Halo, apa suaranya masih terdengar atau terputus ya tadi? Maaf. Tadi sempat terputus. Ya, Boleh tadi ya, baik.
Ini kita lanjutkan tadi. Ya sudah sih terakhir saya menyampaikan bahwa ini sangat-sangat hati-hati karena memang kasus campak ini memang secara gejala ini banyak kemungkinannya karena gejalanya umum yaitu gejalanya adalah demam dan timbul kemerahan di kulit gitu. Jadi sarannya adalah ketika di sekitar kita maupun anak-anak maupun orang dewasa itu jika timbul demam dan bintik kemerahan itu wajib sekali dibawa minimal ke puskesmas karena tata laksana pengobatan paling sederhana ada di puskesmas. Jadi nanti akan dipantau oleh puskesmas jika diperlukan tindakan-tindakan rujukan. Tentu puskesmas sudah memiliki daftar rumah sakit untuk rujukannya seperti itu. Dan yang paling dihindari yaitu ini yang adalah tertular kepada ibu hamil. Baik lagi karena ibu hamil yang tertular virus campak terutama pada semester 1 dan trimester 1 dan 2 itu cenderung akan abortus ya. Kalau untuk yang masuk ke dalam yang ketiga itu meningkatkan risiko untuk bayinya meninggal di dalam kandungan. Ya, sekian materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti di akhir boleh silakan ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita yang pertama. Alhamdulillah sudah disampaikan terkait dengan materi yang pertama, campak dan juga detail-detail lainnya, di mana untuk para peserta dipersilakan untuk mulai untuk menyiapkan dan juga menuliskan pertanyaannya, dan nanti akan disampaikan ketika sesi tanya jawab sudah dimulai. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua bersama narasumber kita yang selanjutnya. Baik, saya izin untuk membacakan CV pemateri kita yang kedua. Baik, nama Nurse Kustati Budi Lestari, MKep Spesialis Keperawatan Anak, mana beliau adalah dosen keperawatan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selaku dosen keperawatan anak. Untuk pengalaman kerja beliau, beliau juga tentunya bergerak di bidang pendidikan dan menjadi dosen di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitupun dengan pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul dan dosen keperawatan di Akper Karya Bakti Nusantara Magelang. Kemudian untuk riwayat pendidikan, sarjana keperawatan itu diambil di Yogyakarta tahun 2001, kemudian profesi nurse itu di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002, kemudian untuk magister keperawatan itu diambil di Universitas Indonesia Depok tahun 2013, dan spesialis keperawatan anak itu juga diambil di Universitas Indonesia Depok tahun 2014. Nah, untuk pemateri yang kedua, kita akan masuk ke sesi bahasan waspada kejadian luar biasa campak ditinjau dari perspektif keperawatan anak. Yang dimana nanti untuk sesi yang kedua ini akan disampaikan oleh pemateri kita lebih banyak terkait dengan bagaimana cara pencegahan perawatan anak yang terinfeksi campak, baik suspek maupun yang sudah terkonfirmasi. Baik, Ibu Kustati, apakah sudah bisa kita mulai, Bu? Oke, baik, sudah. Baik, kalau begitu untuk materi yang kedua, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Oke,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi terlebih dahulu ya kepada RCCI NUI ya kalau nggak salah ya, Kota Bekasi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini menyampaikan beberapa materi ya. Kita sharing aja ya, karena insya Allah sudah banyak Bapak Ibu semuanya membaca terkait dengan campak ini. Oke. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Dr. Hamaki Zamzani Mars. Kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena beliaunya sedang di Turki. Ya, kemudian yang terhormat Bapak Wildan Fakturrahman Eskep sebagai koordinator RCCI LKP PPNU Kota Bekasi, dan pembicara yang sebelumnya yaitu narasumber pertama Bapak Supriyadi SKM. Nah, kebetulan ini ini sepertinya kita reuni UIN Jakarta ini ya. Kita kumpul semuanya di sini. Ya, baik ya. Oke, kita reuni UIN Jakarta cabang Bekasi. Kayak gitu. Oke, baik. Sebelumnya acara kita lanjutkan di sini, kita panjatkan sebentar. Oke, ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini ya. Kita bareng-bareng sharing-sharing ilmu terkait dengan kewaspadaan terhadap campak ini. Ya, dan kami ucapkan juga selamat hari ulang tahun. Ya, sekalian harilah 1 tahun, 1 abad ya untuk NU, yaitu dengan tema mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Ya, semoga kegiatan kita hari ini adalah merupakan salah satu langkah ya untuk kontribusi untuk menjemput abad abad kedua ini ya. Oke. Mohon maaf ini anak baru pulang sekolah jadi rame. Sebentar, saya kondisikan dulu. Oke, baik. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih, share screen-nya sudah dibantu dari PIC-nya. Oke, jadi di sini kita boleh dibesarkan aja kali ya. Oke, ini kita sekarang akan istilahnya menghadapi ya dampak wabah campak ini ya, yang awalnya itu kita sudah tenang sekali ya terkait dengan campak karena kita sudah eradikasi campak ini berkaitan dengan bias yang sebelum-sebelumnya, tetapi ternyata sekarang muncul lagi dan munculnya itu mendadak ya seperti itu ya. Ini merupakan hasil dari pasca COVID. Ya, lanjut Mbak. Dari beberapa literatur. Oh ya, oke, sebentar. Saya sampaikan dulu di sini. Jadi kita nanti di sini pokok bahasannya akan membahas tentang pendahuluan, review dari campak, kayak gitu. Kemudian nanti sebelumnya kita akan belajar tentang stadium campak, ya, karena kalau kita nggak kenal maka nggak akan sayang ya, nggak akan bisa mewaspadai terhadap campak, ya gitu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ibu terhadap anaknya, terutama di sini adalah pemeriksaan fisiknya, kemudian dampak dan perawatan di rumah maupun perawatan di sekolah. Oke, ya. Oke, lanjut, monggo. Tadi sudah banyak dijelaskan, ya, disampaikan oleh, saya panggil Mas aja ya, Mas Supriyadi, kayak gitu ya, biar lebih tambah muda gitu ya. Ya, oleh Mas Supriyadi dari Dinkes DKI bahwasannya memang
campak ini merupakan suatu hal yang menakutkan, ya, yang perlu kita waspadai. Dan tadi sudah digambarkan, sudah dilihatkan warna merah-merah semua ya di Indonesia dari petanya. Berarti di sini kan menunjukkan bahwasannya, oh, campak itu merupakan suatu hal yang hebat yang perlu kita waspadai. Apalagi kemarin Februari awal ya, dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwasannya KLB campak di 12 provinsi. Nah, kenapa dianggap sebagai KLB? Karena cukup 2 data aja, 2 data positif itu sudah dikatakan bahwasannya bisa dikatakan diangkat menjadi suatu KLB. Gitu ya Pak ya. Oke, saling cross check ya. Oke, kalau dilihat dari sini, mengapa bisa muncul? Ya, ini saya juga habis kepo-kepo dari literatur sebelah, ya gitu. Bahwasannya kalau kita lihat di Indonesia, cakupan dari vaksinasi itu rendah. Ini cakupannya kurang dari 92, kalau nggak salah sekitar 85-an ya. Ada beberapa wilayah yang kurang dari itu yang menyebabkan terjadinya lonjakan dari campak ini. Ya. Kemudian selain itu ini kan adalah hasil dari pandemi, ya, hasil dari pandemi. Di mana pada waktu awal pandemi 2020 kemarin itu ibu-ibu itu takut membawa anaknya ke posyandu atau layanan kesehatan yang lain, ya. Oke, jadi itu hasil dari pandemi ya. Orang-orang ibu-ibunya takut untuk membawakan ke layanan kesehatan, ya. Kemudian kalau kebetulan saya juga kader kesehatan, kader posyandu gitu. Jadi bagaimana tahu merasakan bahwasannya kita door to door itu juga beberapa warga menolak kita untuk datang, ya, menolak untuk bertemu karena apa? Ya itu tadi takut akan terkontaminasi, bukan ya? Terpapar dengan virus tersebut, sehingga juga sama di sini kita memberanikan diri untuk ke sana, masyarakat juga takut ketemu kita, jadi akhirnya apa? Cakupannya itu sangat rendah. Nah, ini yang membuat kita itu sekarang baru merasakan atau memetik hasil dari pandemi tersebut. Kemudian hal ini pun juga sebetulnya bukan hanya di Indonesia aja. Ini saya baca di Kenya, tadi coba lihat-lihat literatur sebelah kayak gitu. Efek pandemi itu juga sama nih, mencakup bukan hanya campak, ya, MMR itu, kemudian ada juga pertusisnya juga, di mana mereka juga sama, kondisinya juga akan menurun. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari Brasil, mungkin ini sama juga dengan di Indonesia ya. Dari geografisnya juga sama. Geografisnya itu juga mempengaruhi terkait dengan cakupan vaksinasi tersebut. Kemudian budaya juga sama. Jadi mereka juga akan ada hambatan yang sama seperti kita. Padahal diharapkan bahwasannya program dari WHO itu 3030 sampai 2030 sampai 2040 itu diharapkan cakupan vaksinasi dasar untuk anak itu terpenuhi gitu ya. Kenapa dari WHO lakukan seperti itu? Karena diharapkan adalah dapat memangkas biaya perawatan ya. Jadi diharapkan imunisasinya aman kayak gitu ya. Jadi anaknya tidak terkena penyakit itu. Oke, lanjut. Ya. Mohon disampaikan nanti untuk moderator apabila waktu saya melebihi ya. Oke. Baik Ibu, nanti saya coba ingatkan kalau memang waktunya sudah mepet. Oke, ya baik. Kemudian kalau ini kita lihat tadi sudah dijelaskan kembali oleh dari narasumber yang pertama. Di sini ya virus campak ya, campak rubella. Ya, campak morbilli hampir mirip dengan rubella walaupun beda ya. Ini ya, rubella itu ada jenisnya tersendiri.
Jadi di sini saya akan lebih cenderung ke campak dan morbilli. Jadi merupakan virus ini satu keluarga ya, virus rubella dari famili Paramyxurus dengan genus morbillivirus. Ya, ini kita kenalan dulu ya, biar nanti kita gampang untuk mengidentifikasi ke belakang. Oke, nah di virus ini ya, virus ini banyak menyerang pada balita, tapi tidak memungkinkan juga, maksudnya tidak kemungkinan juga. Istilahnya apa ya? Orang dewasa itu pun juga dapat, maksudnya seperti itu ya. Anak-anak anak, kemudian yang lebih cenderung ke atas dewasa itu juga akan muncul juga seperti itu ya. Kemudian yang jelas tadi disampaikan juga ya, ini penyumbang kematian tertinggi ya, tinggi bagi anak ya. Kita lihat dari WHO 2018 munculnya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, karena kasus-kasus seperti ini, data-data seperti ini, maka kita upayakan bagaimana cara kita untuk menghilangkan ya, atau menurunkan angka kejadian dari campak ini. Dan seandainya kita sudah keluarga kita ada atau sekitar kita sudah dapat, kita bagaimana cara untuk menyelesaikannya, mengatasinya ya, agar terlewati dengan aman. Ya, ini stadiumnya saya sampaikan. Ini kita belajar dulu, apa ya istilahnya, sharing-sharing dulu. Fungsinya apa? Yaitu tadi yang saya sampaikan. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Ya, kalau nggak kenal tentang virus rubella, campak, maka kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Ya. Ini kita akan melihat di sini dari awal, ini dari patogenese awal, jadi nanti kita turunkan ke bawah. Kita lihat di sini port the entry, masuknya penularan itu dari mana? Ya, masuknya itu dari mana? Ini dari percikan air ludah. Ini dari nafas ya. Ya, saat kita bernafas atau saat orang yang menderita campak itu bernafas, di situ ada di sekeliling kita, otomatis akan terbawa atau terhirup oleh kita. Itu masuk ke proses awal. Kemudian baru masuk ke fase inkubasi, di mana fase inkubasi ini itu antara sekitar 8 sampai 12 hari tanpa gejala. Nih, di dalam badannya si anak tersebut atau di orang tersebut itu sudah ada, tetapi orang tersebut tidak merasakan bahwasanya dirinya itu tuh membawa virus dari campak tersebut. Ya, ini bagaimana proses tubuhnya, ini sudah mulai bermigrasi, bagaimana retikuloendoplasmanya juga sudah perang-perang ya istilahnya di dalam, tapi badannya masih imun. Kalau masih imunnya bagus, maka dia akan kuat. Tetapi kalau imunnya nggak kuat, maka dia masuk ke fase yang berikutnya, yaitu ke fase prodromal. Ya, prodromal atau katalis. Nanti di sini itu baru akan muncul nih di 2-4 hari, muncul batuk, pilek, ya kemerahan seperti itu. Ya, kemudian masuk ke berikutnya ke fase erupsi yang sudah mulai ke fase yang mulai menghitam, ya itu munculnya ras mukopopular kayak gitu ya, sudah membekas, itu nanti mulainya dari belakang. Ini ciri khas dari campak, ya ciri khasnya dari belakang di telinga kita. Nah dari belakang tuh mengikuti area rambutnya, tumbuhnya rambut, kemudian ke muka dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kemudian baru nanti ke seluruh tubuh. Ya, fase yang terakhir adalah fase konvalensi, di mana hiperpigmentasinya itu sudah mulai nanti di sini mengering, ya, mulai pupeng istilahnya sudah sikatrik ya, sudah mulai menghitam, intinya seperti itu, sudah mulai perbaikan, suhunya sudah mulai turun. Nah ini yang akan kita pelajari, itu yang bawah. Ayo lanjut Neng, ya ini yang perlu Ibu cermati ya, Ibu, Bapak, teman-teman semuanya yang ada di sini, ini yang perlu kita cermati.
tadi kan kita sudah belajar tentang patonya, sekarang kita lihat di sini berbagai macam hal yang perlu kita cermati. Di sini bahwasannya kita lihat pada fase atau stadium kataral ini atau prodromal ya, kita akan melihat di sini bahwasannya sekitar 4-5 hari itu ditandai dengan panas. Panasnya itu ciri khasnya akan meningkat. Ya, panas tinggi di sini pada anak. Panas tinggi itu bisa lebih dari 38,5 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman semuanya, ibu bapak punya anak, punya putra ya, yang panasnya tinggi kita harus waspadai. Kemudian anaknya lesu karena dia ini akan energinya itu akan habis ya. Kemudian yang berikutnya mulai batuk ya, batuk-batuk. Nih. Kemudian yang berikutnya mata merah. Jadi ciri khas lagi dari campak itu adalah batuk, panas, matanya merah. Ya, dilihat kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat di sini sekitarnya itu adalah konjungtivitis ya kalau disebut ya. Konjungtivitis, matanya itu merah. Jadi pada saat batuk itu kelihatan banget si anak-anak itu mengalami merah. Ya, dan ini terkadang muncul bercak-bercak ya yang ada di dalam mulut, tetapi ini ada juga yang nggak muncul ya pada fase awal, baru nanti akan muncul di fase yang berikutnya. Oke, baik lanjut. Ini saya bantu admin dulu. Ya. Ini yang masuk ke fase stadium yang kedua yaitu fase erupsi. Ini batuknya sudah ngingkil ya, bahasanya apa ya? Batuknya itu lebih gitu ya, batuk banget, batuk pada anak tersebut itu mulai batuk yang sering. Kemudian ini suhunya itu meningkat. Nah, ini kita perlu waspadai terhadapnya terjadinya kejang itu bisa muncul di sini. Di fase erupsi ini. Ada juga fase awal. Jadi kita lihat kejang itu muncul karena batas dari kemampuan tubuh itu untuk mengatasi panas tersebut. Jadi ada yang kejang itu muncul dari 38 derajat Celcius. Tapi ada juga yang sudah 40 derajat Celcius itu baru muncul kejang. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan masih 38 santai aja, nggak bisa ya. Apalagi kalau di dalam keluarga ada riwayat bapaknya, ibunya, tantenya, keluarganya itu punya riwayat kejang. Ya, kejang karena demam kayak gitu. Ini nanti akan berpengaruh terhadap ke bawahnya kayak gitu ya. Ini kita harus waspada. Kemudian, di sini, ini yang perlu dicermati ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya di sini. Ini disusul ras tadi yang saya sampaikan, ya bercak merah yang spesifik, ya bintik-bintik ya. Bercaknya ini beda dengan bercaknya DHF ya, DB. Ya, kalau ini bercaknya itu mulainya dari belakang sini nih, belakang telinga ya. Tadi yang sudah saya sampaikan dari belakang telinga. Ciri khasnya itu, kalau anak demam, batuk, pilek, panas, mata merah ada bercak mulai dari belakang telinga, itu kita bisa curigai terkait dengan campak tersebut. Oke, ini muncul 3-7 hari setelah demam, ya, demam yang tadi di awal. Oke, lanjut. Oke, ini lanjutannya ini di konvalensi atau proses penyembuhan. Di sini bercaknya sudah mulai berkurang, ya, kemudian meninggalkan bekas kecoklatan dan panas badan menurun jika tidak ada komplikasi. Teman-teman, pastikan anak yang sudah mengalami atau kita mengidentifikasi di fase prodromal awal itu sudah batuk, pilek, kemudian demamnya tinggi, matanya sudah merah, walaupun belum keluar, maksudnya yang erupsi tadi fase yang kedua di sini, diusahakan anak sudah di rumah karena di situ adalah proses penularan yang efektif. Ya, dimana kita nggak merasa juga bahwasanya kita itu sakit kayak gitu, tapi kita itu sudah membawa, ya, yang bisa menularkan ke banyak orang. Oke, selanjutnya, monggo. Oke, ini yang perlu
perhatikan ya, ini pemeriksaan kita di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa jadi perawat di rumah untuk putra-putrinya sendiri, untuk teman-teman kita sendiri. Ya, lihat, pastikan apakah muncul demam. Ya, pastikan apakah muncul demam. Gimana caranya untuk mengetahui demam? Nanti di bawah kita akan lihat kita harus punya termometer. Jadi jangan pakai gini ya, wah gak demam. Karena apa? Tangan kita itu kurang sensitif. Ini sudah dipakai berkali-kali pegang. Ya, apalagi kalau saya dimasak. Ya, saya masak itu pegang yang panas-panas. Jadi sensitivitasnya sudah berubah atau berbeda. Maka kita upayakan kalau kita minimal nggak ada termometer, pakai yang di punggung sini, ya kayak gitu. Itu untuk langkah awal, ya. Jadi pakai yang di sini, jangan pakai yang tangan. Kemudian kalau anak itu mengatakan sakit menelan, aku kok sakit yang menelan ya Mah ya, atau Umi ya. Oke, kita lihat tadi, kan tadi sudah terlihat bahwasannya udah digambarkan di pemateri pertama. Di situ di ovulanya sekitar langit-langitnya itu sudah tampak merah. Ya, tampak merah di sana itu ya. Bisa kita sampaikan bahwasannya ini gejala awal. Kemudian ada mata merahnya ini. Saya dari tadi sampaikan demam, mata merah. Ya, kemudian anak tampak lemah karena dia capek, ya, capek untuk apa? Energinya tidak cukup untuk dirinya sendiri, ya. Dia nggak mau makan, kesulitan untuk menelan, kemudian dia badannya energinya sudah habis untuk mengatasi demamnya, ya, sehingga dia muncul lemah seperti itu. Nah, baru di sini kalau sudah muncul adanya bintik merah, kemudian sudah mulai ke daerah sekitar rambut, terus ke muka, ya, itu harus diwaspadai. Apalagi yang terberat adalah yang ada di mulut. Ya, ini yang menyebabkan anak tidak mau makan. Jadi kalau misalnya sudah ada spot ataupun sudah ada erupsi ras juga yang di mulut, kita harus waspada. Ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Ya. Oke, ini dampak ya, sebetulnya banyak sekali dampak dari campak ya. Ini saya ambilkan di sini terkait dengan pneumonia, karena kita melihat bahwasannya sebetulnya itu bukan hanya di kulit aja ya, tetapi semua di dalam tubuh kita itu akan ada bercaknya. Di perut juga iya, maksudnya bukan hanya di perut, tapi ususnya juga terdapat bercak-bercak juga seperti itu ya. Kenapa terjadi radang otak? Karena mungkin teman-teman sudah paham juga ya, bahwasanya pada saat anak itu demam ya, atau saat dia itu sudah mengalami anak itu virusnya itu ya mengikuti aliran sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita. Pada saat sirkulasi mengikuti sirkulasi itu, dia akan mengeluarkan ya sitokin, bradikanin, ya semuanya yang ada di dalam virus itu, dia nyantelnya kemana? Apakah nyantelnya di paru? Apakah nyantelnya di otak? Kan seperti itu ya. Nanti di situ selain itu dia tetap akan di otak, jalan terus mempengaruhi ke hipotalamus. Dia di hipotalamus ke set point-nya, langsung muncul ya, di mana hipotalamus itu merupakan di dalam otak yang berpengaruh terhadap atau mengatur suhu tubuh, terutama di sini adalah di pons ya, seperti itu. Di situ alirannya bradikinin, sitokin dan lain sebagainya nyantel. Nah,
tinggal itu nyantelnya di mana ya. Selain itu juga efek dari kejang itu bisa juga mengangkat karena oksigenasi berkurang nanti berpengaruh juga terkait dengan kekurangnya oksigen di otak ya seperti itu. Baik, ini juga bisa menyebabkan kebutaan karena di dalam campak ini nanti kumannya juga akan masuk ke nyantelnya di mata. Saat nyantel di mata itu akan menyebabkan pengeluaran atau full ekstrak ya, pengeluaran dari kotoran karena leukositnya itu bentur di situ, perang di situ. Akibatnya banyak produk hasil dari mata itu keluar ya. Berikutnya kalau nyantelnya itu di perut, di usus, maka dia akan menyebabkan diare sehingga anak juga kalau diare efeknya panjang, salah satunya adalah gizi buruk ya. Kemudian komplikasi neurologis, otitis media ini yang ada di telinga ya. Ya ini kalau nyantel di jantung, nah ini bisa nanti jantung rematik dan lain sebagainya ya. Di sini dampak yang muncul efek dari virus tadi yang jalan-jalan dan dia singgah atau transit atau apa ya istilahnya kalau kita ini ya mampir di rest area gitu ya, mampir di rest area dan dia mungkin di sana sehingga menyebabkan suatu permasalahan. Oke lanjut ya. Ya, dari tadi kita sudah belajar terkait dengan ya mengenal terkait dengan beberapa stadium dari campak tersebut, kemudian prosesnya sehingga dia nyantel kemana. Sekarang kita belajar atau sharing bareng bagaimana cara kita melakukan perawatan di rumah. Ya, apabila di sini ada keluarga kita, tetangga kita, ya, yang mengalami campak, maka kita lihat kembali di sini, ya. Kita lihat bahwasannya paling utama adalah nutrisi. Nutrisi buat apa? Imunitas, karena virus itu akan hilang dengan sendirinya apabila imun kita kuat. Jadi, upayakan anak dapat asupan nutrisi. Bagaimana caranya apabila mulutnya itu bermasalah? Kayak gitu ya. Apabila mulutnya bermasalah, nanti di bawah akan kita pelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah ras yang ada di mulut ya. Tetapi pada prinsipnya di sini anak harus upayakan dapat makanan. Ya, kasih makan yang anak itu suka. Kalau anak suka buah, kasih anak buahnya. Ya, kemudian yang berikutnya di sini adalah beri makanan dalam porsi kecil dan sering. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang terpenting adalah kalau anak atau bayi ya masih ASI silahkan diberi ASI. Nah, ya, tetap dilanjutkan untuk ASI. Oke, lanjut. Oke, berikutnya di sini perawatan. Ya, ini kita perlu sekali untuk mengatasi demam. Ya, tadi di fase prodromal tadi, ya, yang harus kita antisipasi adalah demamnya atau kita selesaikan demamnya. Bagaimana cara kita mengatasi demam? Yaitu yang pertama kita lakukan observasi suhu, ya. Tadi saya harapkan ibu bapak semuanya di rumah minimal sekali itu punya termometer. Monggo silahkan mau termometer yang thermal yang dicetok kayak gitu ataukah yang yang di ketiak boleh silahkan atau dari mulut boleh silahkan. Tapi pada prinsipnya adalah mau air reksadanya pun yang penting adalah termometer itu bisa digunakan. Ya, kemudian berikutnya adalah kasih asupan cairan. Jadi kita beberapa hal yang harus kita sampaikan, ada beberapa disampaikan asupan cairan, kita dengar asupan cairan. Asupan cairan itu kayak apa? Kayak gitu. Beri anak minum. Kita akan belajar terkait dengan penghitungan cairan ya. Jadi penghitungan cairan nanti kita hitung dari 10 kg pertama ya, itu kita kasih
dikalikan berat badannya itu dikalikan 100 mililiter, 100 cc ya. Kemudian kenaikan yang kedua dari berat badan itu misalnya 10 sampai 20 ya, 11 sampai 20 itu dikalikan 50 cc. Baru nanti kalau yang terakhir sisanya ya lebih dari 20 ke atas, 21 ke atas kita kalikan 20. Jadi tidak harus mengatakan bahwasannya anak harus dikasih minum 2 liter. Ya, belum tentu ya, karena kita akan melihat berat badan anak ya, jangan dipaksakan, kita sesuaikan dengan beratnya. Misalnya beratnya 12 berarti kita kasihnya 1100 cc ya. Kita bagi 24 jam ya. Kapan anak itu bisa minum sedikit ya, jangan langsung 1100 itu langsung lep sekali ya, kayak gitu. Kemudian yang Ibu, mohon maaf, waktu sisa 3 menit ya, Bu. Oke, siap. Berarti saya speed ya, cepat. Oke, yang berikutnya di sini adalah kompres ya. Saya harapkan teman-teman di sini melakukan kompres jangan cuma di kepala saja. Karena pembuluh darah itu sebetulnya perlu evaporasi, perlu pengeluaran panas. Jadi ngompresnya seperti kalau menyeka atau memandikan bayi. Ya, jadi dari sini kemudian di ketiak ya, kemudian di seluruh tubuh. Dan ingat bahwasannya yang digunakan untuk melakukan atau air ya, air yang kita gunakan adalah air yang panasnya di bawah 1-2 derajat dari panas si bayi anak tersebut ya. Jadi jangan menggunakan air dingin. Ya, itu ya, harus sesuaikan dengan suhunya pasien. Oke, kemudian di sini lanjut, Neng. Ya, ini harus cepat. Tapi tinggal sedikit. Lah, berikutnya di sini yang perlu kita lihat adalah pemberian obat penurun panas. Ini juga boleh sebetulnya kita siapkan, tetapi harus kita ingat tidak boleh sembarangan memberikan obat penurun panas karena efeknya sangat banyak sekali. Ya, apalagi ada yang ibuprofen, di mana pemberian dengan ibuprofen itu turunnya sangat kayak seluncuran, ciut kayak gitu ya. Hati-hati pemberian obat-obatan penurun panas tersebut. Kemudian di sini apabila panasnya masih kurang dari 38,5, kita kasih aja air yang banyak, kasih minum yang banyak, kasih air kuah, kasih makan yang banyak, itu sebetulnya sudah cukup. Ya, tetapi kalau panasnya sudah melebihi itu silahkan untuk dilakukan pemberian obat penurun panas. Tetapi dilihat jangan sesuaikan usia, tetapi sesuaikan berat badan. Ya, kita lihat berat badannya si anak seperti itu. Ya, jadi kalau kurang dari 38,5 derajat Celcius silahkan teman-teman kombinasi air minum dan dilakukan kompres. Kemudian yang terpenting adalah di sini evaluasi dan observasi BAK-nya anak. Ya, ini yang sering terlewat dan kita khawatirnya terjadi gagal ginjal akut di sini. Anak panas, nggak mau minum, nggak mau makan, kita kasih penurun panas, efeknya kita tidak observasi jumlah cairan yang keluar pada anak. Ya, seperti itu ya, harus dilihat cairan keluarnya pasien itu berapa. Kita hitung adik pipis berapa kali, kira-kira adik pipisnya berapa. Ya, jadi kalau dalam hitungan yang normal sekitar anak usia 1-2 tahun itu 1-2 mililiter per kilogram berat badan. Nanti kalau sudah agak besar itu sekitar 1 cc-nya ya, sampai 5 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun ke atas, anak-anak sekitar 15 tahun ke atas itu sudah 0,5 cc per kilogram berat badan ya. Itu yang harus kita waspadai dan kita harus cek ulang tersebut. Oke, kalau ini ya demam yang berlebihan ya lebih dari 3 hari dan kita sudah upayakan tidak turun, monggo silakan nanti dibawa ke rumah sakit, jangan sampai terjadi kejang atau pada saat kejang harus kita segera terselesaikan seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Ya, ini cara mengobati untuk
untuk mata ya, tadi perlukah kita perlu mengobati mata? Perlu, ini saya ambil dari buku MTBS. Silahkan nanti teman-teman share di sini atau kita pelajari, dan ini bisa dipelajari buat semuanya. Ya, jadi kita bersihkan dulu matanya, kemudian tapi jangan lupa cuci tangan ya. Jangan sampai nanti nggak cuci tangan malah jadi kita nambah infeksi ya. Cuci tangan, habis itu baru nanti anak diminta menjamkan, kemudian rapikan di sini. Setelah itu baru kita berikan obat tetes mata. Ya, tapi kasih buka matanya, kemudian kasih di kelopak matanya, ya, seperti itu. Oke, lanjut Neng. Ya, kemudian ini apabila ada ras di muka, ya, kita bersihkan, tapi jangan lupa cuci tangan, ya, cuci tangan, bersihkan mulut anak dengan jari yang dibungkus dengan kain bersih. Ya, kalau kasar mungkin terlalu keras buat anak ya, terutama bayi. Kemudian habis itu oleskan Nystatin. Ya, kalau ini sudah dapat obat dari rumah sakit ya. Kalaupun seandainya belum ada, bersihkan aja dulu menggunakan, kalau misalnya nggak ada NaCl, bersihkan menggunakan air hangat ya, air hangat, air yang sudah mendidih, kemudian kita dinginkan ya. Kemudian lanjut ya, ini tinggal sedikit. Ya, kemudian ini untuk meredakan batuk. Ya, kita seandainya belum bisa ke rumah sakit, maka kita bisa menggunakan obat pelega tenggorokan yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Ya, menggunakan apa? Yaitu menggunakan air madu atau menggunakan kecap. Ya, kalau air madu, madunya ini jangan diberikan untuk anak yang kurang dari 1 tahun. Untuk dewasa juga nggak apa-apa. Ini silahkan menggunakan jeruk nipis dan air madu seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ini pencegahan. Ayo lanjut. Ya, pencegahan di keluarga. Ya, pencegahan di keluarga. Oh ya, tadi mohon disampaikan jangan lupa vitamin A. Ya, nanti jangan lupa vitamin A untuk pengobatan anak yang sudah mendapatkan sudah teridentifikasi campak. Itu dosisnya 2 kali, jadi pemberiannya hari pertama sama hari kedua ya, selang di 24 jam. Seperti itu ya, 2 dosis utama. Kemudian di sini pemberiannya sesuai dengan tingkat usia anak. Jadi nanti bedakan antara yang biru sama yang merah. Ya. Ini pencegahan untuk di keluarga. Pastikan anak sarapan setiap hari, ya. Ini penting untuk meningkatkan imunitas anak. Kemudian pastikan kebutuhan anak terpenuhi untuk 1 hari. Kapan dia makan, kapan jam makan pagi, makan siang, makan sore, makan snack. Jangan lupa buah, ya, dan sayuran untuk anak. Biasakan cuci tangan. Biasakan dan yang berikutnya ini adalah sediakan termometer di rumah. Itu wajib main kalau punya anak kecil ya, seperti itu. Yang berikutnya Neng lanjut. Oke, ini yang perlu diperhatikan adalah budayakan menggunakan masker bila keluar rumah, karena apa? Kita ingat bahwasanya penularan ini dari droplet. Kemudian budayakan etika batuk, dan yang terakhir adalah imunisasi sesuai dengan jadwal. Ya, itu. Ini budaya batuk, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ya, sudah saya sampaikan di sini. Yang terakhir di sini, karena anak itu sekolah, maka ada peran sekolah. Ya, oke Neng, diputar. Ya, ini peran pencegahan di sekolah. Informasikan program imunisasi, terutama ini campak pada pertemuan wali murid. Jadi, sekolah mendukung program dari pemerintah. Kemudian berikan penyuluhan campak kepada siswa. Sebetulnya bukan hanya campak ya, terkait dengan imunisasi yang ada, tetapi karena sekarang lagi wabahnya, maka disampaikan hal ini di siswa. Kemudian mendata siswa yang belum mendapatkan campak ya, imunisasi wajib tersebut. Kemudian pastikan anak datang ke sekolah dalam kondisi sehat. Guru sekolah bisa menyampaikan kalau anaknya itu sakit, batuk, pilek untuk dijemput apabila sudah sampai di sekolah. Ya, seperti itu. Budayakan PHBS, cuci tangan, bersihkan lingkungan, kemudian buang sampah di tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian ikuti pekan imunisasi atau bekerja sama dengan program pemerintah, dan sediakan ruang UKS apabila anak sudah teridentifikasi sakit sebelum dijemput oleh keluarganya.
Ya, ini yang perlu kita waspadai, yang kita lakukan apabila di masyarakat kita, di sekitar kita terdapat campak atau sudah dinyatakan suspek campak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, silahkan moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kustati selaku pemateri yang kedua. Alhamdulillah untuk materi yang kedua ini sudah selesai dan alhamdulillah sudah disampaikan dengan jelas dan rinci terkait dengan bagaimana sih cara perawatan bagi anak yang terkena campak, baik itu dalam tatanan keluarga, sekolah, begitupun dengan apa saja sih perilaku yang bisa kita lakukan sebagai tindakan pencegahan di dalam mencegah terjadinya penyakit campak pada anak. Baik, alhamdulillah tak terasa 2 kali 30 menit sudah berlalu dalam sesi materi, baik itu materi yang pertama dan juga materi yang kedua. Kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab kita buka satu termin terlebih dahulu dengan 3 orang penanya. Baik, di kolom komentar sepertinya sudah ada yang bertanya. Saya izin untuk membacakan dari yang paling atas terlebih dahulu. Nanti kita baca 3 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan membaca pertanyaan yang selanjutnya. Baik, izin membacakan. Assalamualaikum Ibu Kustati, izin bertanya, bagaimana cara membedakan demam karena campak membedakan demam karena campak dengan demam karena tenggorokan, Bu. Maksudnya radang tenggorokan. Karena tanda dan gejalanya mirip. Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Boleh langsung dijawab oleh pemateri kita. Disilakan, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Dewi ya. Halo, Wi. Oke, ya. Ya, sama ini karena kan kasusnya kita ingat bahwasanya fase prodromal tadi ya. Itu kasusnya sama persis. Ini nyantelnya juga di tenggorokan, kayak gitu panasnya. Tapi di sini karena terkadang radang tenggorokan kita nggak panas tinggi. Ada ya. Kita cuma kalau misalnya nyeri nih kita sakit saat menelan kayak gitu. Tetapi kalau ini disertai dengan demam, demamnya itu tinggi banget. Ya. Tingginya itu signifikan naiknya, cicik kayak gitu, ya. Kalau kita batuk pilek, panasnya itu demam-demam suam-suam ya, istilahnya kalau gini subfebris, ya, subfebris naik turun kayak gitu, ya. 378 ya, 38 itu sudah mulai. Tapi kalau demam untuk ini tingkat tinggi ya, maksudnya panasnya tuh langsung drop gitu ya, tinggi naik gitu ya. Nah, nanti ini juga dipengaruhi oleh imunitas ya. Panas itu juga dipengaruhi imunitas. Kalau misalnya imunitasnya bagus, panasnya ya panas 38 ke atas ya, bisa terkompensasi oleh anaknya. Tetapi kalau anak dengan kondisi yang kondisi yang ini gizi buruk, itu panasnya bisa panas tinggi. Kemudian kita bisa melihat bahwasannya gejala yang berikutnya saat kita melakukan pemeriksaan, apakah ada ras-ras di dalamnya, kayak gitu ya. Kalau kita sakit di tenggorokan, nyeri tenggorokan itu kemarahan aja. Tapi kalau di sini demam plus ada ras-ras yang muncul di dalamnya, bintik-bintik kayak gitu, itu kita identifikasikan sebagai campak. Ya, kita suspekkan ke campak seperti itu. Ya. Oke, gitu, Neng. Baik, jadi itu tadi jawaban untuk pertanyaan pertama ya. Jadi terkait dengan apa sih perbedaan antara demam karena campak dan demam karena radang tenggorokan. Jadi tadi sudah dijawab. Bagaimana untuk yang bertanya, apakah sudah cukup? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, tapi menurut saya mungkin ada beberapa yang bisa kita kaitkan. Jadi untuk menjawabnya bisa sekalian ya. Jadi pertanyaannya, apakah anak usia 0 bulan itu bisa terkena resiko campak atau bisa terkena campak atau tidak? Kemudian seberapa besar peran dari imunisasi itu di dalam mencegah terpaparnya penyakit campak?
Baik. Mungkin untuk kedua pemateri kita boleh memberikan jawabannya masing-masing, karena di sini mungkin pertanyaannya lebih terbuka ya. Siapapun boleh menjawab untuk pematerinya. Oke, baik. Pak Supriyadi, Mas Supriyadi mau menjawab terlebih dahulu dari epidemiologinya. Monggo. Baik Bu, mungkin dari Ibu terlebih dahulu boleh Oh, sambil baik. menunggu. Ya, Ya, baik. sambil Ya. menunggu. Oke, baik, terima kasih. Ya, di sini anak usia 0 bulan tetap resiko campak. Iya, resiko sekali. Iya, resiko sekali terkena campak. Jadi karena itu duplet, ya, duplet. Jadi saat kita bernafas, saat kita batuk, itu anak itu apa namanya? Dia mudah sekali terkena. Imunitas tubuhnya itu sebetulnya sudah baru mulai dibentuk untuk imunnya sendiri. Pada saat dia lahir, dia sebetulnya sudah membawa imunitas yang sudah ada saat dia lahir. Dia mendapatkan imunitas juga pada ASI-nya, seperti itu. Namun apabila ASI tersebut pada ibu tidak atau belum membentuk imunitas yang bagus ya, yang kuat untuk badan si bayi tersendiri, maka anak itu resiko sekali 0 bulan terkena campak. Ya, seperti itu. Dan campak itu banyak sekali muncul di 0 tahun pertama. 0 tahun pertama itu banyak sekali muncul. Dan memang diinfokan ya, dulu itu kalau ilmunya mbah ibu saya yang orang non kesehatan gitu, jangan bawa anak itu keluar ya, wilayah kayak gitu. Jangan bawa anak itu belanja, jangan bawa anak itu jalan-jalan karena anaknya belum kuat kayak gitu. Tetapi setelah kita pelajarin, saya ikuti belajar di sini ya di kesehatan, imunitas anak itu baru mulai terbentuk. Maka di situ kita perlu dilakukan tambahan vaksinasi ya, vaksinasi pada anak. Kalau vaksinasi campak itu pertama kali pada 9 bulan, kemudian dilanjutkan yang berikutnya ya, tahap-tahap berikutnya 1,5 sama SD ya, kalau nggak salah MMR-nya ya sudah mulai tambah lagi seperti itu. Jadi kalau bisa diupayakan kalau punya anak bayi, anak dieman-eman dulu ya, seperti itu kan. Kalau nggak penting sekali, jangan kita saw di luar ya. Boleh bawa keluar, tapi pastikan dalam kondisi kita dan masyarakat atau lingkungan sekitar kita aman ya. Karena dia lagi membentuk imunitas dari tubuhnya sendiri, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Terkait dengan apa Mas tadi? Ya, seberapa besar Bu dampak imunisasi itu dalam mencegah anak itu terkena campak? Oke, baik. Campak ini itu terkait dengan campak itu virus. Ya, virus itu hanya bisa teratasi oleh imunitas. Ya, tidak ada obat yang diberikan pada pasien atau orang yang mengalami penyakit disebabkan oleh karena virus. Ya, jadi pada prinsipnya virus ini akan ada di dalam tubuh kita. Ya, akan menetap, tapi dia dalam fase laten. Ya, seperti itu. Kalau imunitas kita kurang, maka dia akan muncul, apalagi ditambah dengan faktor yang dari luar. Seperti itu, ya. Nah, pada prinsipnya di sini salah satu cara dan hanya cara vaksinasi itu yang bisa digunakan untuk mengatasi ini, ya. Ya, selain itu ya anaknya harus disimpan itu tadi. Salah satunya tidak bisa atau belum kita keluarkan ya, tapi masa ibu-ibu sekarang kan banyak saw di luar ya, bawa anak kan kayak gitu. Kita harapkan anak kita bisa bersosialisasi, tapi pastikan sosialisasi ke anak kita ada posisi aman lingkungan ya, seperti itu. Oke. Dan tambahan lagi, ini bukan hanya di Indonesia ya, di luar juga ya, karena tadi sudah saya sampaikan beberapa wilayah bermasalah terkait dengan campak ini ya.
bukan hanya di Indonesia, di Filipina itu malah sempat terjadi proses yang sangat besar sekali, breakpoint ya, tinggi sekali terkait dengan campak ini. Ini muncul 2000, tadi sempat baca itu sekitar 2016, 2019 kalau nggak salah, itu muncul banyak banget di sana. Kemudian di wilayah Tajikistan itu juga bermasalah terkait dengan campak. Di luar itu juga para sudah mengidentifikasikan sebagai epidemiolognya itu bahwasannya campak itu muncul pada musim panas ke semi seperti itu muncul banyak sekali campak. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau pertusis itu dari musim ke musim dari musim ke musim gugur kayak gitu, musim panas ke musim gugur. Jadi fase-fase itu tuh mereka sudah pelajari terkait dengan lingkungan seperti itu. Ya, jadi mereka tetap menganjurkan imunisasi, tidak ada jalan lain selain imunisasi dan meningkatkan imun tubuhnya pasien, ya, imun tubuhnya anak, karena kan belum sakit, jadi kita tidak bisa mengatakan atau menyebutnya sebagai pasien. Seperti itu. Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan apakah anak 0 bulan itu beresiko terkena campak dan seberapa besar dampak dari imunisasi itu dalam mencegah tertular atau terjangkitnya penyakit campak ini. Baik, dari Mas Supriyadi, apakah ada tambahan terkait dengan pertanyaan yang barusan dijawab oleh pembicara yang kedua? Oke, baik, mungkin untuk pembicara kita yang pertama sepertinya reconnecting karena tombol mic-nya masih belum terlihat ya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk termin yang pertama. Pertanyaannya ini lebih ke arah pemahaman yang ada di masyarakat ya. Jadi pertanyaannya, apakah mitos atau fakta jika seseorang sudah terkena campak maka tidak akan terkena campak kembali? Lalu bagaimana menjadarkan warga yang masih enggan untuk membawa anaknya untuk diimunisasi campak? Baik, mungkin itu pertanyaan yang terakhir. Boleh dijawab oleh pemateri. Mungkin dari Bu Kustati dulu, soalnya pemateri yang pertama masih belum tune in, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini antara mitos ya, mitos dan kenyataan. Hampir semua orang sudah pernah mengalami campak kayak gitu ya. Tapi campaknya seperti apa? Apakah campak yang terkompensasi, maksudnya dia bisa sembuh dengan baik, ataukah campak dengan dengan penyakit yang lebih lanjut, namanya apa? Komplikasi ya, istilahnya seperti itu. Ya, orang yang sudah mengalami campak ini kan virus itu ada di dalam tubuh kita. Kalau sudah ada di dalam tubuh kita dan kita sudah terkena penyakit itu, spontanitas kita dapat imun, ya, imunitas yang alami, ya, imunitas alami seperti itu. Tetapi imunitas alami itu kita akan bagus apabila sebelumnya kita dapat imun, ya, dapat vaksinasi terlebih dahulu. Sehingga orang yang sudah mendapatkan vaksinasi kemudian dia mendapatkan suatu penyakit campak, maka dia bisa lebih kuat, lebih hebat, lebih bisa survive terhadap campak tersebut, terhadap kuman campak tersebut, ya. Kalau orang yang belum mendapatkan campak, ya, vaksinasi campak, dia bisa terkena kapan saja, setelah dewasa pun bisa. Tetapi kalau misalnya terkenanya sudah dewasa, resikonya komplikasinya besar. Ya, itu yang dikhawatirkan. Jadi tadi juga ada penelitian di India terkait dengan bagaimana peran perawat terkait dengan mendukung proses vaksinasi campak pada orang-orang yang terkena campak
pada usia dewasa dan lansia. Ya, seperti itu. Tadi ada di ini baru juga 2023. Ya, jadi bagaimana peran kita dan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut? Kita infokan aja tadi. Mungkin nanti teman-teman yang kader Posyandu atau Fatayat NU atau apa, silahkan menggunakan PPT saya untuk nanti nge-share ke teman-teman, untuk share diskusi dengan teman-teman. Silahkan, bahwasannya ini loh efeknya dari campak tersebut. Kenapa bisa campak itu hanya campak loh, bercak-bercak misalnya kayak gitu. Tapi kenapa efeknya bisa sampai ke pneumonia? Kenapa bisa efeknya sampai ke paru, bisa masuknya ke otak misalnya seperti itu? Karena yaitu tadi virusnya itu hasil metabolisme virus, sitokin, bradikinin dan yang lainnya sebagainya itu akan nyantel kemana-mana. Ya, kemana dia transitnya, di situ dia akan berkembang dan menyerang. Ya, seperti itu. Jadi kita sampaikan aja ke mereka bahwasannya ini loh ya efek dampaknya. Kapan kita mengatasinya? Orang yang sudah terkena atau sudah mendapatkan vaksin campak itu akan lebih survive ya, lebih hebat apabila kita kena di kemudian hari ya, seperti itu. Ya. Ya, sekaligus nanti bukan hanya vaksinasi aja, tetapi imunitas dan bagaimana cara kita jangan sampai nanti itu tadi yang utama, fase prodromal panas ya, harus kita atasi mengatasi demam tadi ya. Kasih air minum yang banyak ya, kemudian cek urinnya ya, cek suhunya seperti itu. Itu teman-teman silahkan infokan dengan PPT saya, nggak apa-apa ya, silahkan digunakan buat teman-teman ya, seperti itu. Oke, apakah pertanyaannya ini Mas ya, Mas moderator, apakah sudah puas atau belum, monggo? Baik, sebelumnya alhamdulillah sudah dijawab semua terkait dengan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Apakah yang bertanya sudah merasa puas dengan jawabannya atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Sami-sami, iya Ibu atau Mbak ya. Baik, alhamdulillah jika pertanyaan yang sudah disampaikan tadi sudah dijawab dengan baik ya. Maka untuk sesi tanya jawab pada sesi seminar siang hari ini sudah selesai. Alhamdulillah juga semua pertanyaan yang ada di kolom chat sudah dijawab ya oleh pemateri. Baik, kita melangkah sebelum ke acara foto bersama dan penutup. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita. Yang pertama adalah pada sampai saat ini data Kementerian Kesehatan itu menunjukkan bahwa penyakit campak ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi dalam kasus baik suspek maupun yang sudah terkonfirmasi. Kemudian telah disampaikan juga bahwa penilaian resiko transmisi dari campak ini sangat tinggi, terutama di daerah Jakarta dan juga Bekasi. Kemudian poin yang kedua adalah kondisi yang berada saat ini akibat campak ini merupakan implikasi dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2-3 tahun di Indonesia, sehingga membuat masyarakat itu menjadi takut berkunjung, yang outcome-nya berada pada cakupan vaksinasinya menjadi rendah, terutama pada vaksinasi anak. Kemudian poin yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan dalam menanggulangi anak yang terkena campak? Yang pertama adalah dengan mengenal penyakit itu sendiri, seperti gejalanya apa, lalu stadiumnya apa. Kemudian yang kedua, yakni berobat ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penata laksanaan cepat apabila jika sudah dilakukan perawatan di rumah, namun dalam jangka waktu 3 hari anak itu kondisinya masih belum membaik. Lalu poin yang keempat adalah pelaksanaan penggiatan bulan imunisasi anak nasional atau BIAN, kemudian peningkatan sosialisasi dan juga promosi kesehatan terkait dengan campak, lalu ada pengobatan dan juga perawatan, lalu yang terakhir melakukan tindakan-tindakan pencegahan guna untuk mencegah terjangkitnya campak pada anak. Baik, itulah kesimpulan dari dua materi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri itu dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua.
Baik, melangkah ke acara yang selanjutnya yakni penutup. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu mari kita melakukan foto bersama untuk para peserta dan juga narasumber. Boleh untuk menyalakan kameranya sebentar untuk diambil sesi dokumentasinya. Halo adik. Oke, baik. Apakah semua sudah siap? Yang belum menyalakan kamera, mungkin kalau tidak berhalangan atau tidak terkendala sinyal, boleh dinyalakan kameranya. Baik, kita ambil fotonya ya. 3, 2, 1, senyum semuanya. Sekali lagi, 3, 2, 1, senyum. Oke, baik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah seluruh rangkaian acara seminar online dengan tema waspada kejadian luar biasa campak pada siang hari ini menjelang sore hari sudah selesai. Mulai dari acara pertama hingga acara terakhir, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih sudah bergabung untuk seluruh peserta, begitu pula kepada seluruh pembawa materi atau pembicara dan narasumber yang sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu dan sharing kepada kami semua. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Amin. saya selaku moderator sekaligus pemandu acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Akhirul kalam, wallahi ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima izin kasih. pamit ya. Hatur nuhun. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sami.